Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat kreativa? Kita ketemu lagi ya hari ini di sharing 2 Devi. Oke, hari ini kita akan ngobrolnya bertiga. Kita punya tamu istimewa, Dr. Elke. Kita undang dulu Teh Deviana ya, sebentar. Iya, tolong dong. Halo, kita sapa-sapa dulu nih. Udah ada Bunda Ari, Teh Hilda, halo. Mana nih Teh Deviananya? Kita undang dulu ya. Teh Deviana sama Teh Elke-nya. Sambil nunggu. Oke. Kita akan ngobrol tentang sebetulnya ada pertanyaan yang masuk ke DM-nya Family Kreativa ya, usul tentang kesehatan gigi gitu. Nah, ya udah karena halo, wah dari mana mau kemana ini? Ini mau ke apa? KPM. Ini nggak sambil nyetir, Teh? Nganter mama. Ini sambil nyetir. Iya. Ya nggak apa-apa. Masya Allah ya, untuk Tapi sharing. dikit lagi saya kagok ternyata belum nyampe, dikit lagi bisa 5 menit lah. Meren. Ya nggak apa-apa Teh. Nanti saya coba pandu juga ya buat Teh Elke-nya. Kita undang dulu Teh Elke-nya. Oke. Udah ada belum? Menigelis ih. Aduh, bisa. Bentar, Pepe. Halo Ambu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Duo Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih loh Ambu udah berkenan untuk hadir di sharing 2 Devi. Kita senang banget. Jadi Iya. gini Ambu, kan kita suka nerima ini ya, suka nerima saran gitu. Apa sih pembahasan yang mau kita bahas gitu ya di 2 Devi gitu. Alhamdulillah ternyata ada aja gitu yang mengusulkan untuk ngebahas tentang kesehatan gigi anak gitu. Tapi sebelum kita ternyata banyak juga pertanyaan. Kan bodor ya, tapi ya seru juga lah, alhamdulillah ya jadinya kan banyak yang ngerespon. Nah gitu Ambu. Sebelumnya mungkin Ambu mau memperkenalkan diri dulu, mangga. Ini sebenarnya nggak usah diperkenalkan, udah terkenal ya. Ambu Elke. Iya. Terkenal di rumahnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Sampurasun, perkenalkan nama saya Elke, saya temannya Teh Devi Azhar dan Teh Deviana. Kita bertiga teh sering bersibuk-sibuk ria dengan urusannya masing-masing membersamai anak gitu. Keseharian saya sama kok dengan Teh Devi, Duo Devi ini, yaitu di rumah nemenin anak-anak bermain gitu. Tapi Gitu aja emang perkenalannya. ini cuma emang Teh Elke ini, Dokter Elke ini, atau saya biasa manggil sayangnya itu Ambu ya. Ambu ini inspiratif banget nih buat saya dan Teh Deviana. Pasti menularkan kalau misalnya ada seminar ke seminar itu pasti ikut deh. Dan itu tuh pasti yang ngajaknya Ambu Elke ini nih. Yang meracuni ya, bukan meracuni ya. Tapi alhamdulillah racun itu racun baik ya, jadinya jadi bikin kita pinter nih, masya Allah. Alhamdulillah. Ya, siap. Sambil nunggu Teh Deviana nyetir, nggak apa-apa ya kita ngobrol berdua aja dulu ya. Ya, oke. Hati-hati ya Teh Devi ya. Konsentrasinya ke jalan.
Oh, insya Jangan Allah ke ini kita. Oke nih Ambu, jadi sebetulnya kan ini teh belum ngebahas apa-apa, tapi udah ada yang nanya gitu kan, masuk ke DM-nya Familia Kreativa. Jadi nggak apa-apa ya Ambu ya, kita Ya. awali obrolan ini tuh dengan pertanyaan aja ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Ira di Bogor. Sejak kapankah anak sebaiknya dibawa ke dokter gigi? Kayaknya ini tuh Ira ini tuh kayaknya ibu muda gitu, Teh. Jadi kayaknya Iya, dia iya. was-was gitu. Silakan Teh dijawab. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kapan kita mengajak anak-anak ke klinik ya, itu biasanya sih kalau saya menyarankan bertahap. Satu, di rumah diperkenalkan dulu dengan cerita, bisa beli buku atau bisa lihat di YouTube ya, gimana sih alat-alat dokter gigi dan lain-lain. Yang kedua, dulu sebelum pandemi biasanya saya suka memperkenalkan ke anak-anak alat-alat, jadi main pretend play gitu, jadi anak-anak pura-pura jadi dokter gigi, mereka pegang alatnya, terus udah gitu pakai baju dokter, meriksa boneka gitu ya. Nanti mereka disuruh meriksa gigi gigi boneka ini gitu. Jadi mereka yang pura-pura jadi dokter. Nanti alatnya mereka yang pegang pakai alat yang sungguhan. Nanti diperiksanya seperti ini ya gitu. Itu kemudian yang ketiga adalah mengajak ke klinik langsung gitu. Tapi itu pun tidak tiba-tiba gitu, dan anak itu hanya melihat orang tuanya yang diperiksa, dan orang tuanya pun jangan sampai mau dicabut gigi atau mau dibersihkan karang gigi yang berdarah-darah gitu ya. Jadi benar-benar datang itu hanya untuk konsul, orang tuanya yang jadi role model gitu, orang tuanya yang diperiksa, orang tuanya yang duduk di atas kursi gigi. Kemudian nanti anaknya biarkan suruh melihat gitu. Nanti boleh pada saat anaknya sudah siap, baru anaknya dicoba untuk dipangku ke pangkuan ibunya. Nanti anaknya yang sudah diperiksa, yuk kita cobain, kursinya lucu loh, bisa naik turun ke bawah, bisa tiduran gitu. Jadi benar-benar tidak ada tindakan sama sekali. Jadi jangan sampai datang ke dokter gigi tuh benar-benar langsung tindakan dicabut gitu ya. Itu jangan sampai, nanti anaknya trauma gitu. Jadi harus bertahap. Biasanya sih kunjungan pertama dokter gigi juga tidak langsung memberikan tindakan gitu. Untuk apa? Supaya meminimalisasi trauma ataupun kenangannya jadi buruk gitu terhadap dokter gigi. Jadi biasanya sih hanya perkenalan aja. Dan itu usianya kapan? Disarankan di saat usia 4 atau 5 tahun ya, sebelum mereka giginya tanggal. Biasanya udah usia mereka masuk TK, udah masuk ke SD, itu sudah mulai ada gigi yang goyang. Jadi kalau misalnya dipegang tuh giginya nih, terutama gigi bawah yang pertama ya, nanti ada giginya yang mulai goyang gitu. Jadi usahakan datang ke dokter gigi itu sebelum ada keluhan apa-apa gitu. Gitu, Teh. Gitu. Tapi Iya. itu berarti aku sebenarnya Teh Devi, aku sebenarnya pengen banyak nanya Teh. Sebenarnya aku banyak tanya, mumpung ada Teh Elke terus momennya pas gitu sebenarnya. Boleh. ya tanyain aja. Gitu ya, ini mah kasus yang saya alami gitu Teh. Jadi waktu saya ngelahirin anak kedua, itu Norin itu pas lahir udah punya gigi. Ya, Gitu. jadi dia itu 1 dari 3.000 anak katanya ya di dunia yang kayak gitu tuh. Dan waktu itu tuh kaget kan, aduh ini ngasih gimana, coba udah ada gigi kan ruas gitu ya. Giginya ada berapa, Teh? Giginya tuh ada 2 Teh. Ada 2 ya. Gitu. Terus? 2 Teh. Terus yang sebelah itu mah aku kan takut, terus bawa ke dokter gigi, ternyata tuh cuman tinggal dicabut doang 1, cuman gitu doang sebenarnya. Tapi karena takutnya jadi ke dokter gigi, terus ngeliat si dokter gigi cuman gini doang. Nah terus sisanya sekarang itu kan si gigi itu Teh yang 1 itu tetap masih ada. Jadi yang di tengah Norin, Teh Devi pernah nggak Teh, tengahnya Norin itu tengahnya itu bolong, jadi kayak ada gigi kecil. Iya. Oke. Nah, usia berapa Teh? Norin Teh berapa tahun? Sekarang sama usianya Sina. 4 tahun. Sama Sina ya?
Oh, Salma Salma. Oh. mau 7 tahun dan giginya itu jelek banget. Udah pernah sering dibawa ke dokter gigi kan ngeliatin abangnya kayak gitu-gitu. Tapi malah takut, nggak pernah mau. Nanti kirimin aja lah Japri, ini teh kita teh satu grup loh padahal. Jadi, nah itu teh maksudnya ya, aku mah pengen nanya tuh gini teh, itu tuh ada ini nggak sih maksudnya hubungan si gigi anak ketika saat dia tumbuh ya, pada saat dia tumbuh itu waktu bayi, itu tuh mempengaruhi nggak sih kualitas si gigi sebenarnya, karena gigi anak aku itu yang kedua itu bener-bener jelek banget gitu. Gitu. Itu aja. Oke, siap. Ada Salma. Gitu. Jadi kalau kualitas gigi ya, kalau kualitas gigi anak sebetulnya saya memisahkannya, pengaruhnya ada dua, secara internal atau eksternal. Kalau secara eksternal itu berhubungan dengan kebiasaan anak gitu. Apakah anaknya ini bawa botol susu gitu ya ke kasur dibawa tidur? Apakah anak ini makannya diemut? Apakah anak ini sering makan yang manis-manis dan malas menggosok gigi gitu? Ini faktor-faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal sebetulnya pada saat dulu Devi hamil gitu, asupan kalsiumnya memenuhi tercukupi atau tidak gitu. Nah, itu akan mempengaruhi nanti ke kualitas gigi dan kualitas tulang anak yang kita kandung gitu. Oleh karena itu biasanya saya sih menyarankan sama ibu-ibu yang hamil diperhatikan asupan kalsiumnya. Apakah tercukupi oleh makanan atau diperlukan suplemen tambahan, dan itu pun tentunya atas rujukan atau atas pantauan dari dokter kandungannya gitu atau bidan. Jadi harus konsultasi gitu. Dan biasanya kehamilan pertama, kedua dan seterusnya itu kebutuhan kalsiumnya harus ditambah gitu. Karena gini, pada saat kehamilan pertama gitu ya, anak yang kita kandung itu kekurangan kalsium, dia akan mengambil cadangan kalsium yang ada dari ibunya gitu. Jadi pas anaknya lahir, terus sudah gitu kita hamil lagi, otomatis kan cadangan kalsium yang ibunya punya itu akan berkurang, tidak sama dengan saat kehamilan yang pertama. Jadi nanti akan harus ditambah kebutuhan kalsiumnya. Begitu juga untuk kehamilan ketiga, keempat dan seterusnya gitu. Jadi harus diperhatikan tuh itu. Kalau saya dulu memang cukup memperhatikan kebutuhan kalsium, karena apa? Saya kasihan gitu kalau pas udah lahir giginya itu anaknya gampang berlubang, gampang patah gitu. Jadi rapuh gitu nantinya. Kayak gitu Teh Devi. Kalau saya berarti itu, kalau kata dokter sih, dokter kandungan bilang, Devi ini kali kebanyakan kalsium kali ya aku kasih. Karena kan setiap bulan dikasih obat. Terus ditambah aku tuh rajin minum susu Teh. Oh gitu, ya. Makanya giginya tumbuh, cuman emang si anaknya itu yang kedua itu giginya tuh jelek gitulah. Aku tuh kan hamil lagi ya sama kayak Teh Devi kan, 10 bulan si Norin tuh aku hamil lagi kan. Hamil lagi tuh. Jadi kan mau tandem tadinya, tapi dia itu BLW. Jadi aku tuh makannya Norin tuh nggak empati dibikin bubur, tapi BLW. Jadi kan jarang nyusu sebenarnya. Jadi dia lebih ya kayak Salma. Dia kan ASI gitu. Nah, tapi setelah itu kan 1 tahun, udah adiknya lahir, 18 bulan, aku kasih minum susu UHT Teh. Apa karena itu gitu ya, jadi giginya tuh jelek. Kalau ngedot sih enggak, alhamdulillahnya tuh anak aku nggak ada yang ngedot pakai dot gitu, nggak ada. Di mood nggak kalau makan? Nah, itu aku lupa ya. Nanti dicek lah di foto kondisi giginya, kan nggak diperiksa sama dokter giginya langsung ya. Mudah-mudahan Norin mau nanti fotonya, foto kondisi giginya dikirim ke saya, jadi saya bisa lihat dan bisa ngasih saran itu berdasarkan kasusnya, jadi nggak kemana-mana gitu. Di sini saya kejauhan ngobrolnya. Pokoknya kalau ke Ambuma di ini aja di Japri. Kalau saya mah setiap malam itu. Sehari 3 kali ya Teh.
sedikit-sedikit konsultasi. Oke. Kebalik kali itu mas saya yang nanyain. Itu gimana Teh Devina, ada lagi pertanyaan atau saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Oh lanjut dong Teh, lanjut silahkan. Enggak, gantian orang lain yang ngasih. Ya, ini sekarang ada pertanyaan dari Bunda Rina. Gigi susu anak belum goyang, tapi sudah ada gigi tetapnya. Apakah harus dicabut? Tapi ini nggak nulis usianya sih. Usianya ya, nggak apa-apa. Halo Teh Rina. Ini kayaknya kurang lebih usianya sekitar 6 tahun Teh Devi ya. Dan ini juga yang sering ditanyakan sama ibu-ibu, terutama pada saat pandemi nih, karena bingung kan, nggak bisa datang ke dokter gigi gitu. Ada yang masih belum berani datang ke dokter gigi gitu. Jadi gini, kita ya. Jadi gini ya, buat Teh Rina ataupun ibu-ibu yang lain mengalami hal yang dialami oleh Teh Rina. Jadi pada saat gigi tetapnya ini udah mulai muncul nih di belakang gigi susunya ya. Nah, pada saat seperti itu gimana? Misalnya kayak gini nih, supaya jelas ya. Nih, ini gigi susunya misalnya ya. Gigi tetapnya biasanya tumbuh di belakangnya, di sini. Nah, ini harus dibawa ke dokter gigi atau tidak? Pilihannya sebetulnya ada dua. Saya suka memberikan pilihan gitu. Salah satunya adalah jika ini adalah gigi yang pertama, saya sarankan untuk menunda dulu. Gitu. Kenapa? Saya biasanya menyarankan agar anak ini punya pengalaman sendiri gitu. Oh, ternyata copot gigi itu seperti ini ya gitu. Jadi pada saat gigi tetapnya sudah muncul tapi gigi susunya ini masih kuat nih, itu kan pas dicabut sama dokter gigi harus disuntik, nggak bisa dengan dibius yang dioles gitu ya. Jadi karena ada proses penyuntikan, dikhawatirkan akan terjadi trauma pada anak. Kalau saya, tanpa mengurangi rasa hormat sama teman-teman sejawat dokter gigi ya, jika ada perbedaan pendapat, tapi untuk saya pribadi, saya sih biasanya menyarankan untuk menunda gitu. Resikonya apa jika ditunda? Resikonya adalah giginya paling acak-acakan gitu, tapi itu masih bisa dikoreksi gitu. Itu masih bisa diperbaiki lebih mudah daripada kita harus menangani traumanya anak. Karena apa? Nanti kan yang copot giginya ini masih PR ya, ada 20 gigi susu. Nah, jika di gigi pertama anaknya sudah trauma, nanti PR ibunya gitu 19 gigi lagi, anaknya nggak mau, udah kapok ke dokter gigi dan menyimpan kenangan yang buruk gitu. Jadi biasanya saya sarankan untuk ditunda dulu gitu sampai ada gigi yang copot sendiri gitu. Jadi anaknya nggak ngebayangin yang serem-serem gitu. Jadi ya oh seperti ini ya gitu. Alamiahnya, naturalnya, fitrahnya copot gigi itu seperti ini gitu. Gitu wallahu alam bisawab. Masya Allah, aduh idaman nih mah dokter giginya. Teh, ini ada yang masuk ke kolom pertanyaan ya. Kayaknya kita yang live dulu nih. Dari Bunda Maybe ya, Maybe Green. Bayi usia 13 bulan. Oh ini. 4 gigi depan atas sudah ada karies. Itu kenapa ya? Di sini ya. Nah, biasanya di sini nih paling banyak banget di gigi atas gitu. Ini iya, gitu. Faktornya memang ada dua, satu yang internal tadi ya, kekurangan atau kelebihan kalsium seperti Teh Devi ya. Yang keduanya itu faktor eksternal, yaitu setelah lahir kebiasaannya apa. Satu, saya tuh biasanya suka melarang ya untuk membawa dot yang berisi susu pada saat tidur gitu. Karena apa? Itu betul-betul si gulanya itu menempel pada gigi dan itu cepet banget bikin giginya giginya jadi gampang berlubang gitu. Atau yang kedua ya, anaknya itu sering ngemut gitu. Itu lebih bahaya daripada makan atau
makan permen kayak gitu-gitu ya, makan coklat. Biasanya kalau saya ke anak-anak boleh makan permen dan coklat, asal syaratnya adalah satu nggak diemut, yang kedua harus mau gosok gigi gitu. Jadi nanti bisa beli nih seperti ini nih ya, sikat jari. Gitu yang memudahkan. Biasanya kalau untuk bayi pakainya yang kayak gini. Bisa beli di marketplace ya, nggak mahal kok, ini masih di bawah 20.000 harganya. Nanti digosok pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Dicelupnya ke air yang matang ya, khawatirnya nanti tertelan sama bayi, sama anaknya itu jadi aman gitu, karena pakainya kita air matang gitu ya. Pelan-pelan sambil dipijit gusinya. Kayak gitu pakai alat yang seperti ini. Iya. Ya. Iya, dulu aku pakai itu. Waktu Norin udah lahir udah ada gigi, pakai itu langsung. Iya. Ini memudahkan daripada mempergunakan sikat gigi yang khusus untuk anak. Biasanya tetap walaupun untuk anak tapi ukurannya masih terlalu besar kalau untuk bayi ya. Gitu. Iya, jadi disarankan pakai yang ini aja. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Mudah-mudahan juga kalau misalnya nyangkut ke sikat gigi, sebenarnya tuh kayak kita gitu ya, orang dewasa. Emang harus pakai sikat gigi yang besar itunya. Soalnya saya kadang pakai sikat gigi anak yang segede gitu, Teh. Nggak apa-apa. Jadi kapan kita mempergunakan sikat gigi dewasa ataupun sikat gigi anak ya, itu sebetulnya tergantung dari ininya Teh, tergantung dari lebar mulut kita. Jadi kalau lebar mulut kitanya besar, pakainya sikatnya yang besar. Tapi kalau misalnya mulut kitanya kecil, nggak apa-apa pakai sikat gigi yang untuk anak. Yang penting dia bisa membersihkan gitu. Jadi jangan sampai kita maksakan ke dewasa tetap pakai yang besar gitu, walaupun si ukuran mulutnya kecil, atau kita memaksakan ke anak pakai yang kecil padahal mulut anaknya besar gitu. Boleh kok anak-anak pakai sikat gigi yang dewasa. Ini disesuaikan dengan besar atau kecilnya mulut kita. Padahal gitu. mulut saya besar ya Teh, tapi kalau pakai sikat gigi yang itunya terlalu besar, itu tuh kayak suka ketusuk, si gusi itu suka kena gitu ya kan? Ada yang suka jadi malah merah-merah gitu. Nah itu kenapa ya Teh? Gusinya yang merah-merah. Iya. Jadi karena kegetuk-getuk sama itu. Jadi yang bagian belakang tuh kayak gitu. Ketekan ya. Ya, ada beberapa memang yang kesulitan untuk menjangkau gigi belakang. Gitu. Ada yang memang lebih nyamannya mempergunakan sikat gigi anak-anak. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya memang lebih mudah untuk Teteh pakai sikat gigi anak-anak dengan alasan supaya bagian belakangnya ini terjangkau, lebih terjangkau, itu nggak apa-apa. Senyamannya kita gitu. Ini dikondisikan dengan kenyamanan kita gitu. Yang penting teknik sikat giginya, bukan jenis sikat giginya. Aduh, benar ya. Ya, coba bunda-bunda kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung juga boleh di kolom pertanyaan atau langsung di komen, itu boleh. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Teh. Ini kayaknya tadi udah dibahas sih sama Teteh, yang kebiasaan anak saat menjelang tidur selalu minum susu, apa dampaknya? Tapi mungkin diulas lagi aja Teh. Ya tadi nanti itu tuh mudah sekali berlubang ya. Jadi saya sarankan menjelang anak-anak mau tidur itu diganti si botol botol susunya itu, dotnya diganti isinya pakai air putih. Jadi supaya membilas giginya gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa terbersihkan dengan baik ya, boleh pakai ini tadi sikat jari ini, atau bisa pakai kain anduk gitu yang sudah basah, diputar gini, nanti dalam kondisi basah baru nanti dilap gitu. Atau bisa juga tidur itu ya, pasti anak dalam kondisi tidur gitu kita pelan-pelan untuk membersihkan si giginya ya. Terus atau bisa juga menggunakan cotton buds, jadi dicelup gitu ya, pakai kapas gitu, dioles gitu. Jadi dibersihin, jadi harus orang tuanya sih yang telaten. Kenapa?
Atau pakai kain kasa kalau dulu diajarinnya? Ya boleh, iya, mau kain kasa boleh, mau yang ada di rumah aja lah yang tidak merepotkan. Asal Iya, ya. menggunakan kainnya yang bersih, jangan yang misalnya bekas gitu ya, kain yang bekas apa gitu-gitu. Oke Teh, Terus ini ada tambahannya Teh. iya dari Ya, kalau sudah karies gitu, apa bisa kembali seperti awal? Karies itu roges gitu ya kalau bahasa Kalau Sundanya. ya karies itu lubang gigi ya. Jadi itu bisa kembali seperti awal, bisanya ditambal. Kembali seperti awalnya dengan cara ditambal. Tapi jika anaknya masih kecil, otomatis kan dia buka mulutnya terbatas ya, nggak bisa lama. Jadi hambatannya itu bawa ke dokter gigi untuk nambal anak itu harus anaknya kooperatif, kemudian dia bisa buka giginya, buka mulutnya lumayan agak lama karena nanti proses untuk menambal, kemudian membersihkan dan mengaplikasi bahan tambalnya itu lumayan ini ya memakan waktu. Jadi kalau misalnya buru-buru gitu malahan si tambalannya jadi mudah copot gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada anaknya masih kecil gimana nih, masih 13 bulan. Nah, ditunda dulu nambalnya. Nah, dipertahankan jangan sampai si lubangnya ini tambah parah gitu ya. Jadi anak saya juga pernah kayak gitu. Karena anaknya kurang kooperatif untuk bisa ditambal. Jadi akhirnya saya mempertahankan si lubangnya itu supaya tidak bertambah besar. Dengan cara apa? Sering-sering dilihat, sering-sering dikontrol, kemudian sering-sering dibersihkan gitu. Ya, siap-siap. Siap. Oh, pertanyaan selanjutnya Teh, itu ada tadi. Ada. Dari Hilda Mansutu. Wah, kelihatan ya. Anak, Oh, ini katanya bacain Teh. anak 7 tahun yang gigi geraham bawahnya lubang, apakah harus langsung dicabut gigi geraham katanya Teh? Oke. Nah, untuk yang gigi geraham, apalagi usianya 7 tahun, harus dipastikan gigi geraham ini macam-macam ya. Ada gigi geraham pas usia 7, ada gigi geraham yang ini nih, gigi geraham yang bagian belakang ya. Ada gigi geraham yang anak-anak dan ada gigi geraham dewasa. Ada satu gigi geraham di usia anak sekitar 6-7 tahun, dia yang tumbuh tanpa menggantikan gigi susu sebelumnya. Jadi langsung tumbuh. Nah, orang tua itu ya jadi nggak copot dulu. Jadi ada orang tua yang kecelek gitu ya, disangkanya itu gigi susu. Jadi dibiarin aja karena nanti ada penggantinya. Nah, padahal itu adalah gigi tetap gitu. Jadi harus dilihat gigi gerahamnya gigi geraham yang mana gitu yang berlubang ini. Apakah gigi geraham anak-anak atau gigi geraham dewasa. Nah, kemudian karena usianya 7 tahun ya, dilihat nih gigi geraham yang berlubangnya ini dia penggantinya biasanya antara usia 9 sampai 13 tahun, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat gitu. Jadi memang sebaiknya jika si usianya itu masih jauh, sebaiknya ditambal gitu. Apabila giginya kerusakannya sudah terlalu besar dan tidak bisa ditambal, harus dicabut. Itu biasanya dokter gigi akan menggunakan alat untuk mempertahankan ruangan supaya ruangannya ini tidak menyempit gitu, sehingga nanti ada tempat untuk gigi tetapnya ini tumbuh gitu. Karena biasanya ya dibiarkan tempatnya menyempit sehingga pada saat gigi tetapnya tumbuh itu jadi nggak punya tempat, makanya jadinya gingsul atau nggak acak-acakan gitu. Ya dong itu mah. Kayak gitu. Iya ya benar ya. Ada lagi dari Teh Uwi Teh. Iya. Iya, Mbak. Nyambung sama tambalan Teh, kalau pernah ditambal tapi sekarang udah copot, apa harus ditambal ulang? Dulu pernah ditambal tapi karena pandemi jadi nggak berlanjut katanya. Anaknya atau orang tuanya? Usianya berapa? Kayaknya Teh Uwi kali. Jadi kalau misal anaknya ya, kalau anaknya tetap harus dipertimbangkan usianya ya, usia anaknya berapa.
karena akan mempengaruhi ke itu pergantian gigi susu ke gigi tetap. Nanti kalau misalnya kurang details, boleh nanti DM ke Familia Kreativa atau Teh Devi, kasih aja nomor handphone saya, bisa konsultasi sesuai dengan kondisi anaknya ya. Takutnya saya tidak tepat untuk memberikan solusinya karena nggak ada gambaran usianya gitu. Teh Wi ini kayaknya tahu nomor Teh Elke kayaknya mah. Iya, Teh Astri ya? Iya. Jadi Teh Wi nanti langsung aja ya. Iya, Oh, ini anaknya mah usia 6 tahun katanya. 6 tahun ya, gigi depan atau gigi belakang, Teh Wi? Teh Wi mah padahal ini mah sama-sama sabumi atuh. Langsung we. Udah Teh Wi, ini aja. Japri aja Teh Wi mah. Japri. Ya, nanti banyak yang japri. Teh Wi antri ya, aku dulu loh. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ya. Lanjut aja. Ini nih, kayaknya ini juga tadi udah dibahas ya. Saya ke nomor selanjutnya aja. Anak saya 3 tahun suka ngeluh gigi sakit dan menangis semalaman. Itu kenapa ya? Anaknya sekitar 3 tahun. Nah ini mau anaknya suka nangis malam-malam ataupun misalnya dia nggak mau makan gitu ya, ibunya harus memperhatikan kondisi giginya. Bisa jadi nggak mau makan ataupun rewel ya, itu ada masalah dengan giginya. Dicek satu-satu apakah ada lubang atau tidak. Nih biasanya pada saat anak kecil kan susah ya mendeskripsikan bahwa dia teh sakit nyut-nyutan terus sudah kayak gitu sakitnya sakit banget. Nggak semua anak bisa mendeskripsikan dengan baik gitu ya. Jadi sarannya adalah dilihat apakah ada lubang-lubang yang besar di dalam mulutnya, giginya ada yang lubang yang besar atau tidak. Terus dicek apakah si lubang ini di dalamnya ada sisa makanan atau tidak. Nanti pada saat ada sisa makanan itu yang membuat giginya sakit gitu. Jadi pastikan di dalam lubang ini tidak tersimpan sisa-sisa makanan yang dikonsumsi sama anaknya gitu. Solusinya gimana? Nah, dibersihkan, benar-benar dicek, dibersihkan, disikat. Jika masih ada sisa makanan, boleh menggunakan dental floss ya untuk dibersihkan di antara sela-selanya seperti ini. Oh ya. Gitu. Ya. Atau bisa juga di antara di lubang yang besar ini dibersihkan nih, dicongkel dengan hati-hati gitu ya. Jangan sampai ada sisa makanan yang numpuk. Biasanya pada saat sisa makanannya ini masuk ke dalam lubang, itu yang membuat giginya nyut-nyutan gitu. Jangankan anak-anak ya, orang dewasa pun juga nggak bisa tidur kalau misalnya giginya nyut-nyutan gitu. Bener teh, kadang kan disuka padahal kecil banget ya pas didapat tapi susah banget. Kadang kan gitu. Aduh sampai nyut-nyutan gitu ya. Kayak gitu. Ya dia nggak bisa mengungkapkan ya, sulit ya. Iya, apalagi untuk anak-anak. Terus apabila masih merasa sudah bersih ya, lubangnya udah dikondisikan tidak dipenuhi oleh sisa makanan, tapi anaknya masih merasa kesakitan, yang bisa dilakukan adalah boleh memberikan obat analgetik ya, bisa paracetamol gitu. Atau kalau misalnya sakitnya sakit hebat dan orang tuanya sudah tidak bisa cara-cara yang tadi tidak berhasil, segera bawa ke ini ya, segera bawa ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang di Sekeloa itu, RSGM. Itu ada dental emergency-nya di situ untuk 24 jam bukanya. Jadi buat teman-teman nih misalnya yang panik gitu ya di tengah malam atau enggak di malam hari, kemudian kebingungan harus gimana dan memang harus ada tindakan, boleh datang ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut gitu. Di sana juga standar proteksi kesehatannya juga tentunya sudah sangat ideal gitu. Gitu Teh. Masuk ke sini nih Teh, ke pertanyaan lagi. Oke. Anak saya usianya 5 tahun 3 bulan katanya. Gigi depan atas sudah habis. Itu baiknya gimana ya? Dicabut atau ditunggu sampai gigi lepas sendiri Teh? 4 tahun 3 bulan ya. 5 tahun 3 bulan. Oh, 5 tahun ya? 5 ya? Nah, kalau 5 tahun 3 bulan ini biasanya sudah dekat dengan
gigi tetapnya muncul. Jadi biasanya saya sih memberikan dua opsi, tetap dua opsi. Satu, mau dicabut dulu, boleh. Tapi itu tadi ada pertimbangan, jika hanya sisa akar, tentunya dia nggak bisa cuma dioles si obat biusnya gitu ya. Jadi harus disuntik, dan itu tentunya nggak nyaman buat anak. Gitu. Itu yang pertama dicabut ya, atau yang kedua dibiarkan dulu gitu, berharap mudah-mudahan nanti si sisa akar ini akan terdorong oleh gigi tetap yang muncul gitu. Jadi ini misalnya nih giginya udah nggak ada ya, ada sisa sedikit sisa akarnya, kemudian ada gigi tetap yang tumbuh, udah gitu ada gigi tetap tumbuh, dia kita mengharapkan pada saat tumbuh itu menekan gigi susunya sehingga nanti dia bisa ikut terdorong oleh gigi tetap, pertumbuhan gigi tetap gitu. Tapi kalau misalnya tidak terdorong gimana? Masih tetap bisa diperbaiki sama dokter gigi untuk dilakukan pencabutan. Tapi itu penting tapi nggak genting gitu. Gitu. Teh, suara saya kedengeran nggak sih Teh? Soalnya suaranya kecil. Kedengeran? Oh, Kedengeran. Oke. Jelas. Lanjut ya TL ke. Oke, satu lagi, enggak, dua lagi. Dua lagi pertanyaan. Oke, siap. Oh ini giginya itu goyang saat terjatuh, terus harus gimana gitu? Apa langsung ke dokter gigi atau Usianya? gimana ya? Katanya gitu. Usianya berapa? Usianya berapa Teh? Usianya sekitar 5 tahun. Usia 5 tahun, gigi depan ya, gitu. Dilihat pada saat jatuh misalnya ya, hal yang harus ibu-ibu lakukan pada saat anaknya jatuh, satu, jangan panik gitu. Kelola panik, bukan jangan panik, karena kalau disuruh jangan panik justru sebenarnya kan susah ya. Jadi kendalikan rasa paniknya dulu supaya apa? Supaya bisa berpikir dengan jernih gitu. Yang pertama, tenangkan diri, kemudian tenangkan anaknya. Lalu dicek, dibersihkan si lukanya. Apabila berdarah, dibersihkan dulu lukanya. Pastikan kita tahu lukanya dari mana. Apakah dari giginya, apakah dari gusinya, atau dari bagian dalamnya dan bibir misalnya. Jadi kita tahu, kok ini darahnya banyak sekali gitu. Darahnya banyak, kita harus tahu dulu sumbernya dari mana. Biasanya ada yang misalnya dari bibirnya, karena bibirnya ikut kepentok juga atau ikut kegigit, sehingga bibirnya juga luka berdarah gitu. Nah, kita cek dulu, bersihkan dulu ya. Setelah dibersihkan, kita cek sumber darahnya dari mana. Misalnya dari lidah atau misalnya dari gusi, daerah sini. Boleh kita menahan si perdarahannya ini. Bisa diambil es batu gitu ya di kulkas, kita bisa tempel untuk menghentikan pendarahannya. Atau anaknya boleh kok dikasih es krim misalnya gitu ya, supaya apa, si perdarahannya ini nggak terus-terusan gitu. Nanti setelah agak reda, agak tenang, kalau misalnya anaknya mengeluhkan sakit, boleh kasih paracetamol dulu, obat pereda sakit yang ada di rumah gitu. Nanti setelah agak anaknya reda, ibunya juga sudah agak tenang, boleh dibawa, misalnya masih panik nih, boleh dibawa ke rumah sakit gitu ya, ke dokter gigi. Kalau misalnya ada keluarga atau enggak teman yang dokter gigi, boleh konsul gitu. Fotokan, kemudian konsul, apakah ini harus segera ke rumah sakit, diberikan penanganan, atau cukup hanya di rumah home care aja gitu. Jadi yang pertama sih sebetulnya ya, kelola rasa paniknya, baik ibunya ataupun anaknya. Kadang ya, karena panik gitu ya, saking sayangnya sama anak, terus udah kayak gitu heboh juga, akhirnya malah anaknya juga ikutan jadi nggak tenang gitu, anaknya juga ikut-ikutan panik gitu. Jadi ini mah sarana latihan buat para ibu-ibu muda ya gitu, dan ibu-ibu tua juga sama, mengelola emosi itu juga nggak mudah, mengelola panik itu nggak mudah, tapi ya memang di sini latihannya gitu ya. Mudah-mudahan sih dengan bisa mengelola panik, kita jadi bisa berpikirnya lebih jernih gitu, nggak yang gerasak gerusuk gitu.
gitu Teh. Iya. Masya Allah ya. Ya, Nah itu kadang-kadang ya, emang ini ibu mah paniknya suka itu panik loh, sendiri ya ya. kan? Iya, Bener. makanya kalau ada Ini tuh suaminya suara di di rumah saya misalnya lebih nggak enak ya kedengeran. jadi ikutan. Pelan pisan ya Teh ya? Eh, kenapa? Kalau suara saya pelan nggak sih Teh? Enggak. Suara saya pelan nggak Teh Ininya di HP Deviana? sayanya. Enggak ada yang cukup. Satu Teh, lagi Devi ya, juga satu lagi suaranya pertanyaan. keras kok. Oke. Tapi, oke. Satu Sip, Teh. lagi, mungkin nggak sih anak-anak itu ada karang gigi? Soalnya anak saya ada karang giginya. Kan biasanya kalau karang gigi itu biasanya Oh, seusia kita ya. Itu iya. karena apa katanya gitu? Mungkin, sangat mungkin. Jadi ada anak-anak yang karang giginya numpuk gitu. Kenapanya? Itu karena anaknya nggak mau gosok gigi gitu. Terus ada kebiasaan ngemut atau kebiasaan mengunyah di satu sisi gitu. Itu yang apa namanya dewasa aja ya. Kalau misalnya 2 hari nggak sikat gigi, itu sisa makanannya kan nempel ya. Ini apalagi anak-anak gitu. Lama terus si sisa makanannya ini nempel nggak disikat, akhirnya lama-kelamaan mengeras gitu, dia akhirnya jadi karang gigi gitu. Jadi kalau misalnya memang banyak itu nanti akan kecium kok, bau mulutnya juga berbeda gitu. Gitu nanti kita mah ibu-ibu sebetulnya lebih peka ya gitu, lebih peka daripada dokter gigi karena biasanya kan nyiumin mulutnya anak-anak ya yang biasa masih menyusui misalnya yang masih hanya ASI atau baru empasi, itu si bau mulut anaknya itu, si aroma mulut anak itu berubah-berubah ya gitu. Iya, jadi lebih peka sebenarnya. Terus pada saat anak sakit gitu ya, terus itu juga si aroma mulutnya akan berbeda gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin kok itu ada karang gigi dan solusinya apa? Dibersihkan gitu. Dibersihkan oleh dokter gigi karena udah keras itu nggak bisa sama sikat gitu. Linu, aku pernah, tapi kata dokternya bersih sih, cuma ada sedikit gitu. Tapi sejauh ini mah alhamdulillah. Apalagi untuk anak-anak ya. Jadi benar-benar harus pelan-pelan karena untuk dewasa aja masih terasa linu ya, apalagi anak-anak. Jadi benar-benar harus pelan-pelan gitu. Makanya ada dokter gigi spesialis anak-anak gitu, namanya di belakangnya SPKGA, spesialis khusus anak-anak gitu. Jadi penanganannya juga tentunya akan berbeda dengan dokter gigi yang biasanya karena fokus untuk kasus anak-anak. Special treatment. Tapi kayaknya SPKGA juga kayaknya harus kayak Ambu Elke deh, harus belajar apa ya, maksudnya parenting gitu ya. Soalnya ada juga aku pernah ngalamin kasus padahal judulnya SPKGA tapi kayak ke orang dewasa ngerjainnya gitu kan. Kasihan si abang, untung si abangnya mah orangnya anteng-anteng aja gitu. Coba kalau kenorin udah itu mah kacau. Pembawaan itu mah teh kalau aku karena seneng anak-anak jadi Iya teh. Oke teh. Satu lagi nih teh sebelum kita tutup. Ini ada nih, paling cepat usia berapa ya buat ngerapihin gigi atau dibehel? Nah, kalau dibehel ini juga banyak nih yang pertanyaannya. Sebetulnya ada gini. Ada di kawat gigi itu untuk korektif atau untuk preventif. Jika usianya sudah lewat dari pubertas, itu korektif gitu. Jadi untuk memperbaiki secara keseluruhan. Tapi jika masih anak-anak, ada juga kan yang menggunakan kawat gitu ya pada saat anak-anak. Itu kawatnya adalah fungsinya adalah untuk mempertahankan kondisi giginya supaya tidak bertambah parah. Gitu. Jadi yang menentukan kawat gigi ini harus anak-anak harus apakah usia tertentu itu dilihat dulu kasusnya karena ada memang jadi untuk memperbaiki di usia keseluruhan. Tapi jika masih anak-anak ada juga kan yang menggunakan kawat gitu ya pada saat anak-anak itu kawatnya adalah fungsinya adalah untuk mempertahankan kondisi giginya supaya tidak bertambah parah. Gitu. Udah ya. Jadi yang menentukan kawat gigi belum, ini belum ini sudah kedengeran. Kenapa ada suara dulu ya?
Iya, harus dipakein ini headset karena Jadi bergema tadi ke ada sini yang teh. masuk telepon nih ke saya teh. Nah, jadi suara Oh, ngomong tuh nggak kedengeran. speaker ya. Oh, Iya, iya, iya Jadi iya, ada baik, yang Bang. masuk telepon masuk. Jadi saya nggak bisa dengar suara TLK dan Teh Devian. oh, pantesan jadi Pantesan kecil. gitu. Iya, Nanti tapi dicek kedengarannya ya cuma kecil aja. kalau ya, nanti Iya. dicek usia anaknya, datang ke dokter gigi untuk dipastikan apakah kerusakannya itu di giginya atau di rahangnya. Nanti penggunaan untuk merapikan gigi ini apakah dipasang di giginya atau justru dipasang di ekstraoral. Jadi misalnya dipakainya di luar gitu. Ada kawat gigi yang bukan kawat gigi ya, untuk memeratakan gigi itu dilihat susunannya gitu, apakah giginya yang bermasalah atau rahangnya yang bermasalah gitu. Oh, Jadi ada juga iya. yang di usia-usia 8-9 tahun gitu sudah mempergunakan kawat gigi, tentu itu harus dengan pantauan dokter yang berkompeten ya. Dan saya sarankan apabila orang tua ini pengen memilih dokter gigi untuk anak-anaknya ya, misalnya harus dikawat gigi misalnya, harus datang ke dokter mana gitu. Kalau misalnya usia anak-anaknya itu sudah di atas 15 ya, itu datangnya ke dokter gigi SP orto, spesialis ortodonti, spesialis kawat gigi gitu. Tapi kalau anak-anak gimana nih usianya, usia 8 tahun sampai 15 tahun, antara usia segitu, itu sebetulnya ada dua pilihan. Satu bisa dikerjakan oleh dokter gigi SPKGA itu yang spesialis khusus dokter gigi spesialis anak, atau oleh dokter gigi spesialis kawat atau spesialis orto. Jadi ada pilihan kalau untuk anak-anak gitu. Tapi kalau untuk dewasa disarankan kalau untuk kawat gigi datangnya ke spesialis orto gitu, spesialis kawat gitu. Oh iya. Oke. Nyambung dong teh Gitu. dikit. Si Boleh. rahang itu kalau suka bunyi gretek-gretek, itu Iya. tuh apa karena emang dari pengaruh gigi jadi ke rahang atau gimana ya itu tadi yang Teteh jelasin kalau misalnya ada si gigi itu. Terus kalau suka bunyi tuh kerutuk-kerutuk kan suka ada Iya. yang kayak Itu nanti dicek di sini itu ada sendinya ya Teh, engselnya yang menghubungkan rahang bawah dengan tengkorak kita. Jadi itu kan dipegangnya sama otot ya gitu. Nah, pada saat kita mengunyah satu sisi gitu ya, itu akan mempengaruhi nanti. Satu, dia terlalu banyak beban, yang satu dia tidak pernah dipakai beban. Jadi di sini nanti akan kaku sebelah dan yang satu akan lelah sebelah. Gitu. Jadi pada saat kita menemukan seseorang yang mengunyahnya hanya di satu sisi, kita harus cek alasan apa yang membuat dia mengunyahnya hanya di satu sisi. Itu akan ketahuan, pasti gigi yang sampingnya yang tidak pernah dipakai ada masalah. Entah dia sakit, entah dia berlubang, entah dia bengkak. Nah, itu yang harus ditemukan dulu penyebabnya apa, diperbaiki, kemudian nanti latih untuk bisa menggunakan rahang itu ke kedua-duanya. Pada saat si rahang ini dipergunakan hanya satu sisi, nanti pasti akan ada ketidakseimbangan antara sisi kanan dengan sisi kiri. Ini tentu harus bisa masih bisa dikoreksi gitu. Bisa datang ke dokter gigi. Ada spesialis khusus yang dia concernnya ke sendi temporomandibula joint namanya di sini ya. Dokter gitu. apa teh? Dokter apa? Periodon, bukan? Macam-macam ya, yang saya tahu dosen saya yang concern di masalah sendi ini ada yang spesialis prosto atau spesialis gigi palsu, ada yang dokter gigi spesialis anak, ada juga spesialis bedah mulut gitu. Jadi itu nggak ada khusus spesialis sendi gitu ya, nggak ada gitu. Tapi di antara dokter spesialis ini ada biasanya dia concern sama si sendi ini gitu. Entah dia kalau misalnya yang prosto kan biasanya mainannya di gigi tiruan ya, gigi palsu, dan biasanya pasiennya yang udah sepuh. Dan dia jadinya concern karena harus menyesuaikan sama ini nih, sama gigi palsu yang dibuat dengan sendinya, harus mengkoreksi juga kesalahan yang
selama ini misalnya giginya udah habis, otomatis kan ngunyahnya juga akan berbeda ya gitu. Kayak gitu. Jadi harus nanti bisa ditanya, bisa googling, bisa konsultasi dulu, diarahkannya ke dokter yang mana gitu. Gitu. Jadi terus kalau menguap juga ya, menguap jangan terlalu lebar. Gitu ya. Karena nanti di sini ada yang copot gitu. Ada yang dia udah mangap gitu, udah nguap. Dia si sendinya keluar dari jalurnya dan itu sakit. Dia harus ditarik dulu, kemudian dikembalikan, dikoreksi gitu ya. Iya, Iya pernah dengar tuh ada kejadiannya, katanya bener ya, ada gitu. Sampai makanya muat terlalu lebar. Iya, terlalu lebar, nggak ditahan, akhirnya itu copot dari sendinya. Itu makanya mungkin ya hadis kita mah details ya sebetulnya. Untuk menguap pun juga ada adabnya kan. Sama Rasul juga tidak boleh menguap itu terlalu lebar, kalau bisa ditahan kan gitu, ditahan jangan terlalu lebar, kemudian ditutup gitu. Jadi benar-benar sebetulnya ada adab khusus ya kalau di agama kita sih gitu ya, untuk mulut juga nggak dibuka terlalu lebar. Kayak gitu Teh, wallahu alam bisawab. Masya Allah, Iya, Teh, nggak kerasa Teh. Ini udah jam 10.52, nggak kerasa banget. Ya. Mohon maaf nih, saya juga agak ngedengarnya agak kurang, soalnya tadi ada yang masuk jadinya kurang banget. Tapi insya Allah sih dapat ya. Dan kalau misalnya teman-teman bunda-bunda yang tadi tidak menyimak, ini bisa disimak lagi, ada di IGTV-nya Familia Creativa. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak Dr. Elke yang sudah mau berkenan ini ya, ditodong malahan sama saya. Ya, Ditodong tadi untuk malam ngobrol ditodongnya. Aduh, maaf. Ya semoga jadi amal jariahnya buat Teh Elke ya. Terima kasih untuk bunda-bunda yang menyimak. Sampai ketemu lagi di episode yang ke-25. Minggu depan kita episode yang ke-25 loh, Teh Elke. Masya Allah, nggak kerasa ya. Ini udah banyak ya tabungannya. Iya, dan saya juga minta maaf aja dari apabila kami, penjelasannya Devi. terlalu cepat. Iya, Teh Elke. Iya. Khawatirnya saya terlalu cepat menjelaskannya. Mudah-mudahan sih enggak, bisa insya Allah dipahami. Dari saya pribadi ya. gitu. Hatur nuhun atas kesempatannya berbagi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya di jalan. Ya, Amanillah Teh Devi. Ya, Teh nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.